Baik, kita akan coba bahas lebih dalam berkaitan dengan pembahasan yang kedua atau catatan kedua, terutama untuk kelas 2020. Jadi kita akan kembali melihat soal dan beberapa jawaban yang sudah ada. Ini adalah pertanyaan yang sudah dijelaskan di segmen video sebelumnya berkaitan dengan catatan 2. Secara umum dari pertanyaan yang ada ini, kita akan berkaitan dengan pemahaman di bidang deret Fourier dalam bentuk eksponensial. Jadi deret Fourier dalam bentuk eksponensial kompleks. Jadi seperti diketahui, kalau kita punya pendekatan suatu sinyal X fungsi T sebagai berikut dinyatakan sebagai deret Fourier, kita punya bentuk kosinus atau sinyal sinusoidal di sini, dan kita akan coba tunjukkan bagaimana bentuk sinusoidal ini menjadi bentuk eksponensial kompleks, sehingga kita akan mendapatkan bentuk persamaan yang umum, sehingga akan membantu kita bagaimana menjawab pertanyaan berkaitan dengan nilai frekuensi dasar dan juga koefisien Fourier. Penekanan utamanya sekali lagi di deret Fourier. Kemudian untuk Pi1 dan Pi2 ini adalah pergeseran fasa. Di sini ditunjukkan untuk Pi1-nya adalah Pi per 4, sedangkan ini adalah Pi per 8 untuk Pi2. Baik, kita coba lihat untuk beberapa jawaban yang sudah masuk berkaitan dengan deret Fourier untuk bentuk eksponensial. Kalau kita memahami bentuk umum dari deret Fourier bentuk eksponensial, maka di sini kita akan melihat sigma dari minus tak hingga sampai tak hingga untuk koefisien Fourier ke K dari suku ke K, kemudian dikalikan E pangkat JK omega 0 T. Nah, di sini kita perlu membentuk deret ini, deret dengan bentuk umum ini, sehingga kita akan mencoba mengetahui beberapa hal berkaitan dengan koefisien Fourier dan frekuensi dasar. Nah, secara umum dari jawaban yang sudah ada itu 24% itu membentuk atau mencoba menjabarkan bentuk deret Fourier, jadi itu akan memudahkan jawaban selanjutnya. Sedangkan mayoritas di kelas itu 76% relatif tidak menjawab. Oh ya, ini laser pointernya saya lupa saya tunjukkan, 76% relatif belum bisa menjabarkan. Nah, 24% yang sudah mencoba menjabarkan ini tentu saja beberapa kadarnya atau kualitasnya mungkin masih belum sempat melihat bentuk umum, sehingga nanti juga masih akan kesulitan dalam mencoba menjawab di pertanyaan A dan B. Nah, untuk membentuk deret Fourier sekali lagi sudah ada di video sebelumnya. Nah, ini digunakan untuk menjawab pertanyaan yang sederhana saja. Nah, waktu itu kita tunjukkan untuk contoh yang seperti ini. Nah, untuk mendapatkan dari sinyal sinusoidal menjadi bentuk eksponensial kompleks, kita perlu memahami formulasi hubungan Euler ini. Dari formulasi hubungan Euler ini kita bisa menyusun untuk bentuk-bentuk kosinus atau sinus didekati dengan bentuk yang seperti ini. Kemudian untuk mempermudah apa yang sudah kita lakukan dalam hubungan Euler, kemudian kita bisa mendapatkan bentuk eksponensial kompleks. Nah, sebagai dijelaskan di persamaan ini, misalkan kalau kita memiliki deret Fourier dalam bentuk yang seperti ini yang sudah dirubah menjadi bentuk eksponensial kompleks, kita akan bisa mengetahui beberapa hal. Misalkan kalau dari sini kita punya mana yang disebut J, di sini adalah representasi dari bilangan imajiner, sedangkan K adalah suku ke berapa suku tertentu begitu, bergerak dari minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi sini ditunjukkan ada minus 3 sampai 3, jadi yang minus tak hingga sampai tak hingga itu memiliki koefisien XK nya adalah 0, sedangkan di sini kita semua tahu memiliki koefisien X ke K untuk K
K sama dengan -3 sampai 3 adalah 1. Terus kemudian omega 0 di sini ditunjukkan dengan nilai 1 karena dikalikan K berapapun yang akan mendapatkan bentuk pangkat seperti yang dijelaskan di dalam persamaan ini. Nah, baik, untuk jawaban yang sudah terkumpul berkaitan dengan frekuensi dasar sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya dan juga segmen video sebelumnya, kita ingin melihat omega 0. Kalau kita bicara sendiri berkaitan dengan frekuensi dasar, di sini kita biasanya ada omega 0, tetapi untuk engineering seringkali berhubungan dengan F0 atau frekuensi hertz. Kalau di sini mungkin omega 0 ini berkaitan dengan istilahnya frekuensi sudut atau angular frekuensi, di sini 2πf. Sedangkan untuk frekuensi hertz berhubungan dengan super periode atau super second, sehingga kita punya satuan hertz. Nah, secara umum dari sini kita ingin mengetahui apakah sudah paham berkaitan dengan frekuensi dasar yang di sini akan ditunjukkan secara berulang dari kelipatan K. Di sini ada K omega 0. Jadi kita ingin mengetahui komponen omega 0 tersebut. Secara umum kita melihat jawabannya sudah ada sedikit sekali, sekitar 5% mungkin yang relatif sesuai dengan harapan atau pertanyaan di soal, dan kemudian sebagian besar mungkin belum bisa menjawab bahkan. Sedangkan 11% ada yang mencoba menjawab tapi mungkin belum 100% berkaitan dengan omega 0 dan frekuensi 0 atau F0 untuk frekuensi hertz. Oke, jadi kita tunggu dulu, kemungkinan ada jeda berkaitan dengan freeze komputer, biasanya berlangsung 20 detik atau mungkin bisa sampai beberapa detik untuk kita bisa sampai di slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya kita berhubungan dengan koefisien Fourier. Jadi pertanyaan terakhir itu berkaitan dengan koefisien Fourier. Jadi dari koefisien Fourier kita perlu mengetahui untuk X subscript K, di mana K-nya itu dari minus ta hingga sampai ta hingga. Jadi kita ingin mengetahui apakah pemahaman berkaitan dengan ini berkaitan dengan koefisien Fourier. Kita ingin mengetahui berkaitan dengan pemahaman apakah bisa memahami yang dimaksud dengan koefisien Fourier X subscript K ini dari minus ta hingga sampai ta hingga. Jadi contoh dari bentuk yang ini kita perlu menyebutkan bahwa nilai X subscript K di sini, contoh yang ini, bukan yang soal yang sebelumnya, ini yang paling sederhana. Ini adalah 1 untuk K sama dengan -3 sampai dengan 3. Sedangkan untuk X subscript K sama dengan 0 untuk K lebih kecil dari -3 dan K lebih besar dari 3. Nah, mungkin ini yang belum banyak bisa dipahami di kelas, jadi kemungkinan ini masih belum paham berkaitan dengan koefisien Fourier dari bentuk derivatif Fourier. Jadi ini mungkin akan bisa diperbaiki di beberapa hal selanjutnya, tugas selanjutnya, atau ujian selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi ada jeda freeze beberapa detik. Jadi mudah-mudahan masih bisa dinikmati penjelasannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.